Yeah, what's up dancer? Welcome into Popin Talking. What's Popin? Let's Talking. With me Janice Atta and Yusuf Sagita. And now on the dance floor we have kita. Ya pokoknya ini edisi spesial ya. Yoi. Itu edisi spesial penutup tahun and then pengawal tahun. Yeah, Penutup belum, dan belum. pengawal, Hampir, penutup dan benar. pembuka. Kalau gitu ya. kita sekarang shootnya itu tutup tahun, nanti pas Iya, pas lagi dinaikkan, pas lagi udah tahun baru. Udah tahun nih. baru. Happy New Year guys. Happy New Year guys. Ya pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian lagi nonton ya kan, dimanapun kalian lagi nonton, Happy New Year dari kita berdua. Nah, kali ini tuh berdua katanya udah jarang banget, bukan jarang, lebih tepatnya kan kalau dulu kita punya quality time buat kayak ngobrol-ngobrol banyak gitu. Gosipin apa aja gitu, tentang dunia dance, tentang kehidupan pribadi atau tentang kehidupan pekerjaan gitu. Biasanya tuh kita punya punya waktu khusus gitu buat ngobrol-ngobrol gitu. Nah, karena kemarin juga kita sempet kayak semuanya lah ya, bukan cuman kita doang, kayak kita tuh ngerasa semuanya kan dibatasin ya, Tak? Ya, pokoknya semenjak ya kemarin ini, apalagi di tahun 2021 kemarin, pokoknya ngerasain ya di rumah aja. Bener. Yang all connect, kita ngobrol itu harus lewat Zoom lah, Iya, ya bener. kan, harus video call, Video or call. only call, or cuma teks doang gitu. And then pasti berasa banget ya, kayak banyak banget goals yang sebenarnya akhir tahun tuh udah pasti kan semua orang mikir gini, oke, next year gue mau lalalala, and then tiba-tiba pak di rumah aja. Iya, kan dari ya kita flashback lah. Resolusi di tahun 2020 kan kita juga pengennya 2021 kan lebih baik ya. Pasti dong. Gitu, pastinya. And then ternyata di tahun 2021 ini ya mungkin memang masih butuh proses gitu ya untuk kembali menjadi normal gitu ya. Semua bidang pekerjaan, apalagi terutama yang terdampak adalah kita yang bekerja di bidang jasa. Iya benar banget. Gitu. Karena kan kalau jasa kan kita biasanya socialize. Pasti gitu. kayak teman-teman dancer juga ngerasain kan tuh ya, kayak banyak banget show yang teman-teman event juga udah pasti tuh banyak banget show yang cancel lah. Benar. Yang sebelumnya yang kayak kita dengar dari podcast teman-teman kita, kayak mereka akhirnya mencari, oke nih gue harus cari income dengan cara lain, gimana caranya gitu kan. Cuman maksudnya di balik itu lah kita flashback dulu ya, ini sambil mereview balik. Bener. Kira-kira aku mau taunya dari Kasagi deh, ya kan. Jadi gue mentang-mentang gue duduk di sini, gue jadi ditanya-tanya biasanya yang nih. nanya harus sebelah sini. Jadi korban yang ditanya duluan harus duluan, ya kan? Salah tempat. Mungkin kalau nanya ke Kasagi lebih apa positive thingsnya yang Kasagi rasain dari apa yang udah kita laluin di 2021 ini. Di 2021 tuh banyak cerita kalau buat gue pribadi gitu. Karena gini, pada saat kita ngelaluin itu semua dan sadar bukan cuman kita doang yang terdampak, bukan cuman orang-orang sekeliling kita, bukan cuman teman-teman kita, tapi lebih ke satu negara, satu dunia juga ngerasain itu tuh banyak banget ngedatengin pelajaran yang buat gue pribadi tuh, andaikan gue bisa sadar dan paham tentang diri gue sendiri ini jauh lebih awal, mungkin semuanya akan lebih baik gitu. Itu masih kamuflase ya, jadi cuma dibuka aja. Bener, gimana coba dibuka langsung aja ya. Itu dari sisi apa tuh, ya kan? Ya dibuka-buka ya. Untung duduk sebelah sini, nanya duluan. Tapi jangan sedih, abis ini kita langsung menuju ke sebelah situ. Ayo jawab. Jadi banyak pelajaran yang kita ambil. Kamu personally, jangan kita, kamu sendiri. Iya personally banget. Biasanya tuh yang berhubungan sama ketemuan langsung atau bertatap muka langsung itu kan di 2021 tuh sedikit rada langka ya. Starting dari 2020 ke 2021 tuh itu sedikit rada langka. Jadi kita tuh bisa sangat menghargai waktu ketemuan kita yang benar-benar gitu loh. Pada saat kita ketemu in person nih gitu loh. Jadi yang dulu biasanya kita ketemu, kita ngomong tapi kita sambil megang gadget, itu jadi lebih berkurang
Gitu. Jadi kalau misalkan nggak ada butuh-butuh amat megang gadget pada saat itu, ya kita quality time ngobrol gitu. Karena kan kayak gini deh gitu kan, kita kan jarang banget tuh gitu. Ya paling kita cuma sebatas WhatsApp, telepon atau video call. Nah sekarang ketemu kan kita bisa quality time sejam ya. Lama loh yang ini, lama loh ya. Ya itu salah satunya. Terus salah duanya adalah berarti nilainya 8 itu. Salah dua nilainya 8 biasanya. Yang bikin sadar adalah sepengamatan gua, jadi gitu, jalinan kasih dong. Bukan. Sesuai dengan sesuai dengan yang gua lihat di tahun 2020-2021 berjalan ini nih, kita udah mau babai 2021 and then say hi to 2022 adalah bagaimana cara kita memanage yang survive, yang gue perhatiin, yang survive di 2020, 2021 mau jalan ke 2022 itu adalah orang-orang yang bisa memanage hidupnya dari hal kecil. Let's say, yang jadi permasalahan di 2021 dan 2020 apa sih? Finansial, ya ya udah kan? pasti. Udah pasti. Itu finansial. langsung Pak gitu ya. Nah, bagaimana cara orang-orang ini memanage income-nya? Gitu loh. Ada orang yang bilang ke pribadi gitu ke gua, divide berdasarkan kebutuhan. Ya. In daily basis, in weekly basis, in monthly basis. Apa yang lu butuhin selama lu ngejalanin hari-hari lu. Contoh parkir, apa segala macam lah ya, di divide. Weekly apa, monthly apa, gitu. Nah dari income yang lu masuk, yang masuk ke yang masuk ke rekening, yang masuk ke lu setiap bulannya, ya dibagi. Kurangnya pasti ada kurang dong, karena kan kita dropnya lumayan gitu, ada aja kurangnya. Nah kurangnya ini yang kemarin kita share sama teman-teman kita, yang teman-teman kita juga share juga nih. How they survive untuk dapetin income lebih dari yang gitu yang loh. mereka bisa lakuin. Bener, satu yang gue perhatiin di 2021 itu adalah yang memanage. Kalau misalkan bisa memanage apapun, kalau kita udah bisa start itu early gitu, kita akan survive di kemarin gitu loh. Nggak akan ada drama yang ina itu. Dan kalau dipikir-pikir ya, bener, orang manusia tuh gila ya, keren ya. Keren lah. Gila, keadaan kayak gimana itu langsung oke, cara survival mode-nya langsung muter. Gimana ya caranya ya kan? Bener. Mau nggak mau pasti kita manusia itu harus itu ya, kayak belajar untuk beradaptasi sama keadaan. Yang begitu yang bisa bertahan. Iyalah. Ya kan? Kayak banyak banget ternyata kan pas lagi kemarin nih, yang banyak banget juga yang udah share ya. Kayak ternyata punya skill inilah, bisa masak tahu bisa masak. Jadi broadcaster gitu. Misalnya yang ngobrol misalnya kayak live-livean kerjaannya, and then apa lagi ya? Banyak, ngajar. Online ngajar itu susah. Online. Wah. Itu bukan susah ya, maksudnya itu punya challenge tersendiri gitu. Terus ini yang kalau misalkan kata-kata orang dulu nih, itu tuh kan suka ada yang bilang kayak sering ada wejangan-wejangan gak sih dari orang-orang dulu tuh kan pasti tuh kayak, ayo coba diatur hidupnya, coba bersyukur, coba untuk terbuka gitu, coba untuk cerita. Kan biasa tuh ada tuh orang-orang dulu tuh wejangan-wejangan dulu gitu. Tapi ternyata tuh kalau gue lihat-lihat nih, kalau gue pikir ini berdasarkan pikiran gue doang gitu, ini lucu-lucuan. Ternyata tuh orang-orang dulu tuh ternyata memang sudah mempersiapkan keadaan seperti ini gitu loh. Karena wejangan-wejangan dari orang-orang dulu tuh benar-benar kayak, oh iya ya, udah bersyukur belum ya? Oh iya ya, udah berdamai belum nih sama diri sendiri gitu, untuk kayak ya udah, gua adanya begini gitu. Kan otomatis tuh kalau misalkan ingat wejangan-wejangan orang-orang dulu juga kayak, oh iya ya, bener ya, ternyata tuh bisa kepake nih di saat-saat kayak begini. Ternyata mereka tuh udah kayak, menurut pikiran gue tuh udah meramalkan sesuatu yang seperti ini tuh bakal terjadi, tapi entah kapan gitu loh. Sekarang ya, kecepetan ya. Nah
Di 2021 ini yang lucu tentang rezeki. Kan kita dari tadi ngomongin income ya, rezeki nih. Betul. Nah, gue belajar rezeki itu didapat dari 3 hal dan ini harus gue share gitu. Didapat dari 3 hal. Mungkin Eta kemarin udah sempat denger ya. Nah, hal yang pertama itu adalah ya karena memang dicari. Rezeki kita dapat karena kita cari. Gitu loh. Terus yang kedua adalah, kenapa ini gue taruh di yang kedua? Rezeki dapat karena memang dikasih dari Tuhan. Okay. Kenapa nih ditaruh di kedua? Karena kita harus usaha dulu. Harus usaha dulu. Benar. Usaha dulu dong. Tuhan minta nih, and then kasih nih sama Tuhan. Nah, yang paling dahsyat adalah yang ketiga menurut gue. Rezeki dikasih karena kita berbagi, karena kita ngasih lagi. Gitu loh. Jadi pada saat mindsetnya itu dirunutin nih, kita mencari rezeki and then Tuhan kasih, jangan dimakan buat kita sendiri. Betul. Kita harus berbagi. Dan kita itu benar-benar, ini benar-benar ya, itu rezeki yang datang ke kita tuh akan jauh lebih besar. Gitu. Ini gue jadi dance icon apa jadi apa sih ini? Gue jadi ngakak sendiri asli. Ini kalau cerita-cerita kayak begini. Tapi emang itu adalah life lessons yang kita dapetin dari 2021. Kalau menurut Sagi. Kalau menurut Eta. Kalau aku mungkin lebih ke apa ya. Ya sama sih. Maksudnya within 1 tahun itu banyak banget kayak lessonnya ya kan. Udah pasti. Pasti. Buat aku apa ya. Mungkin yang paling kena banget sih sesuai seasonnya. Lagi holiday kan. Kita selalu balik lagi tuh ke keluarga. Ya kan kayak kemarin ini kita di rumah aja lockdown. Mau gak mau setelah tiap hari biasanya sibuk yang keluar terus, and then you go back to your family ya kan di rumah. Ya the good thingnya di situ kali ya, the good thingsnya yang kayak punya waktu lebih banyak untuk spend sama keluarga itu. Jadi lebih deket lagi gitu kan. Lebih dekat, lebih connect lagi. Dan dari sana juga apa ya? Kalau ngomongin soal income udah pasti alurnya adalah ke menggali keahlian dulu nih di diri sendiri. Ternyata pas lagi aku berasanya kayak pas lagi kita lockdown itu di rumah, nggak bisa kemana-mana dan ngapa-ngapain, itu tuh kayak dikasih waktu. Oke, apa yang lu nggak sempet belajar, lu belajar dulu nih. Mumpung gue kasih libur, ya nanti begitu udah open lagi, jadi lu udah bisa ini itu gitu. Jadi kayak ibaratnya, menurut aku tuh aku lebih berasanya, oke, gue lagi di prepare nih sekarang untuk bisa lebih dari yang gue tahun-tahun yang sebelumnya. Iya, memang benar sih, karena preparation itu penting di semua hal. Jadi gini deh, let's say karena kita biasanya kan berkaitannya dancer sama event. Event juga punya persiapan ya. Gitu. Mungkin di 2021, 2020 kemarin ini kita ini lagi review nih semuanya nih. Gimana caranya event ini tetap berlangsung ke depannya dengan keadaan yang memang masih dibatasi. Gitu. Biasanya kan kita tuh nonton show di TV. Biasanya kan di belakang kamera penonton tuh. Sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada, cuman kru doang. That's it. Kita perform di atas panggung udah. Dulu tuh ada penonton off air-nya gitu. Dulu ada penontonnya gitu. Tapi ya sekarang kan udah mulai balik lagi seperti semula. Udah mulai balik lagi seperti semula gitu. Tapi kan bagaimana cara dia tuh kayak tetap menyajikan sesuatu itu yang harus kita apresiasi sih ke teman-teman teman-teman dancer, teman-teman event. Iya, lagi-lagi balik lagi kita bekerja di bidang jasa, berarti ada sesuatu yang kita sajikan, ada sesuatu yang kita kasih, ada sesuatu yang kita presentasikan gitu kan. Entah itu ke klien, entah itu ke penonton yang ada di rumah, entah itu ke subscriber kita. Ada semuanya. Even kayak kemarin kita podcast nggak bisa datang ke sini, nggak bisa datang ke studio, kita via Zoom. Gitu loh. Tetap kita tetap prepare ke sana gitu loh. Tetap untuk kayak gimana caranya kita untuk ngedeliver. Kayak ya dari situ juga maksudnya kayak kelihatan sih, maksudnya ya yang gaptek mau nggak mau sekarang jadi jago kan semua sama gadget gitu. Ya buat aku 2021 itu kemarin tuh kayak maybe anggaplah tahun persiapan kali ya. Ya I believe tahun 2022 ini kayak akan ada satu
Benar. Sesuatu yang benar. saatnya loncat kali ya. Kalau bisa terjun. Iya, kalau bisa terjun ke atas tapi jangan terjun ke bawah, terjunnya ke atas. Karena kalau diperhatiin kan kayak kurva nih. Pada saat kita di 2020 kan kita drop. Bener dong. And then di akhir 2020 kita sempat naik nih. Bener gak sih? Ya kan kita sempat naik nih, ya kan? And then pada saat itu berubah nama, kan sempat ada perubahan nama tuh tentang pembatasan sosial itu, kita drop banget gitu kan. Sebenarnya sih kalau menurut aku pribadi gitu, kayak pada saat drop bangetnya itu, nah justru yang Eta tadi bilang gitu loh, kayak kita tuh lagi dipersiapkan nih. Gitu loh, bukan cuman bukan berhubungan sama orang-orang yang kuat. Wah, nih kalau orang ini kuat nih dia bisa bukan, tapi lebih kepada orang-orang yang siap. Gitu, karena kan dipersiapkan ya, berarti otomatis adalah yang bisa survive adalah orang-orang yang siap. Gitu loh. Rada ini ya gitu, rada. Aku ngikut aja. Gue gak bisa dibawa bercanda juga sih sebenarnya gitu loh, kalau ngobrol-ngobrol kayak yang berhubungan dengan yang kemarin gitu. Cuman yang bisa Sagi sampein ke teman-teman tuh, gue salut sih sama dancer tuh, gue salut banget gitu loh. Walaupun keadaannya kayak gimana pun ya, karena itu kita kan bisa beradaptasi secara cepat kan ya gitu loh. And then ditambah sama memang sifat dasar kita sebagai manusia itu, kita beradaptasi, kita bersosialisasi gitu loh. Iya, ditambah kita tuh sebagai dancer gitu yang bisa quick adapt gitu loh, cari celah kemana segala macam, apa yang bisa diusahakan kita usahakan, bergerak secara digital kita bergerak secara digital. 2021 tembus kan followers Eta? Ya kan? Udah jangan dibahas. Nah, 2021 juga gue jadi lebih menemukan kerucut dari konten yang akan disajikan di sosial media gitu. Karena kan yang sering Sagi bilang juga gitu, our social media is our portfolio gitu loh. Ya orang mau cari CV udah enggak yang kayak kirimin CV, enggak. Ngelihatnya pasti ke sosial media. Instagramnya apa gitu. Dia selain Instagram mainnya apa lagi. Itu benar. Cuman kesanggupan kita dalam mempersiapkan portfolio kita di platform-platform tersebut itu yang jadi challenge mungkin di 2022 untuk bergerak secara dua nih gitu. Secara digitalnya dapet, ya secara real time-nya juga dapet. Gitu. Ngomong-ngomong soal persiapan ya guys. Jadi planning dance icon ya planning kita dari dance icon nih ini lumayan tertunda ya Kak, jadi kita kasih bocoran aja di sini lah. Itu banyak banget yang tertunda di 2021 ini. Kemarin masih pada dibatasi, mungkin nantinya pokoknya nantikan ya guys ya. Pokoknya nantikan Dance Icon ID kita akan bikin workshop ya. Jadi kalau misalnya ada workshop kalian langsung tetap kepoin kita supaya kalian tahu kapan dan sama siapakah workshopnya. Benar. Kita akan flight di 2022 lah, insya Allah, amin. Gitu loh ya, kita akan flight, kita akan terbang, kita akan kita akan jemput mimpi-mimpi kita semua ya as a dancer. Ya, kalau kalian mau komen, kalian boleh komen. Mungkin ada request, kalian mau workshop dengan koreografer siapa? Boleh banget ya. Silakan ditulis. Ini tidak terbatas di dalam negeri doang loh ya. Gitu loh. Ini bisa. Aja tulis di komen di bawah. Benar. Jangan lupa tag kita, jadi kita bisa langsung baca, oke guys? Bener. Jadi siapapun ya bisa kita datengin lah di 2022. Kalau keadaannya memang, amin keadaannya kondusif gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang 2021 ke 2022 persiapan yang Eta udah persiapin untuk 2022 apa? Apanya tuh dalam artian preparation dan juga goalnya. Kalau dari persiapin tuh mungkin semua kali ya. Aku berasa juga dari mindset aku udah mulai berubah lagi. Mental aku pun udah pasti berubah gitu loh. Jadi kayak I'm ready. Mungkin ya itulah, mungkin kayak itu tahapnya semakin dewasa. Jadi kayak semakin apapun yang happen to you, kayak suddenly bad things yang datang udah nggak panik lagi ya. Jadi kayak udah oke, tenang, cari jalan keluarnya gitu. Itu kayak ya mentally, physically pun I'm ready gitu. Ya kan? Tuh. Banyak banget 2021 ini yang ngajarin kita tuh lebih ke personalnya sih. Ya.
gitu. Ya memang 2021 itu memang buat aku itu tahun preparation. Preparation as bener. You grow satu level lagi naik up. Gitu. Are you ready guys 2022 nih? Iyalah. Nikah? Ini Sagi sebenarnya mau bocorin kalau dia ada planning kayaknya tahun 2022. Ya kalau 2022 ya iyalah ya kan. Soalnya memang udah banyak ketunda gitu ya. Memang di 2022 adalah goalnya yang jangka dekat ya, yang jangka pendek ya itu ke situ lah, nikah dulu gitu karena memang udah umur. Enggak jadi bukan doain umur. Sagi ya. Bukan. Semoga lancar ya Kak. Amin. Tapi bukan karena umur sih ya. Bukan karena umur udah tua terus nikah gitu, enggak, tapi lebih kepada kesiapan. Jadi memang jangka pendeknya ke situ. Dan kalau buat Sagi pribadi tuh amin semuanya balik normal. Ini kalau udah launching aku mau kirim personal langsung ke pacarnya Kak Sagi biar dia dengar. Coba langsung didengar nih. Iya. 2021 Sagi jadi lebih bisa nabung. Beneran. Ya kan? Dulu mah ya. Cerita-cerita nih dulu nih setiap kali setiap kali dapat income gitu. Beli sepatu kepikiran aja gitu, sebulan tuh 3-4 sepatu tuh pasti kebeli gitu. Cuman sekarang tuh beli sepatu mikir lagi mau dipakai kemana. Karena di rumah aja. Iya, karena di rumah aja gitu. Yang dilihat cuma dari live doang. Bener, cuma dari live doang. Live pakai item-item beres, pakai putih-putih beres, nggak kelihatan juga itu sepatunya mereknya apaan gitu kan. Jadi kayak ya udah gitu. Enggak dulu deh gitu, kayak untuk sepatu, untuk untuk baju. Kalau untuk baju ya mungkin sekarang back to kalau buat Sagi pribadi nih basic. Yang basic-basic aja gitu. Putih, lengan panjang, hitam lengan panjang. Yang back to basic aja gitu. Jadi lebih kayak bisa neken ke situnya kalau buat Sagi pribadi. Kalau buat Eta? Fashion. Enggak, bukan fashion aja, how you manage your income gitu. Kalau Sagi how I manage my income ya, I sekarang udah bisa ngerem untuk yang kayak gitu-gitu. Kalau aku anaknya bukan anak belanja Kak. Online tapi ya, online shop, tahu-tahu datang aja paket ya. 10 aja tuh paket ya kan. Takut ya, enggak gitu. Aku memang anaknya bukan anak belanja. Jadi kayak misalnya memang kalau misalnya lagi nyari apa, ya udah baru cari. Itu pun kalau sampai butuh banget, nah udah. Memang anaknya suka last minute-nya di part itu. Oke, kalau tiba-tiba ya ampun gue nggak punya nih, mau ngomong harus ada. Cuman kalau misalnya untuk fashion di aku biasa ini aku memang punya kayak maybe kayak sepatu I love shoes, I love high heels dan wah itulah gitu kan. Biasanya kalau sepatu tuh at least aku punya satu tipe dari macam-macam yang aku suka. Misalnya aku harus ada satu flat shoes, aku harus ada satu high heels, aku harus ada satu yang sepatu sportwear ya kan, which is sepatunya itu maybe ada yang buat jalan sama satu yang buat olahraga. And then kayak misalnya aku suka boots ya kan, ya biasa normal lah gitu kan, hitam ya kan, tapi aku mau juga punya putih satu gitu. Biasa gitu. Jadi kayak ada ganti-gantinya nih gitu. Ya back to basic aja gitu, maksudnya dalam artian berdasarkan tapi kalau udah fungsi punya, gitu. Tapi aku nggak yang kayak lihat apa yang baru kayak aku tuh gue pengen banget gitu, enggak sih. Gitu. Ya, at least kalau misalnya aku udah punya, aku udah I'm fine. Di 2021 tuh sempet mau sempet mau untuk ngembangin clothing line kalau aku gitu loh. Kalau aku larinya ke situ. Dan mudah-mudahan nanti di 2002 preparationnya lebih matang lagi. Aku pribadi tuh bisa langsung untuk bikin yang memang benar-benar bikin. Amin. Gitu loh, bukan cuma test market tapi memang benar-benar own the market di 2022. Amin, gitu. Amin. Nah, kalau untuk Eta rencananya di 2022 untuk ke situ. Kalau tadi kan di 2022 kan lebih kepada ready to fly. Kalau kita Dance Icon-nya sendiri kita pengen bikin workshop dan kegiatan-kegiatan offline. Nah, kalau untuk pasti. Pribadi ke Etanya? Pribadi aku
belum bisa aku share. Cela. Alah, nih emang orangnya begini nih, ya kan tahu-tahu jeder aja. Masih belum bisa aku share guys, mohon maaf karena aku juga masih preparation. Jadi aku memang ada project ya, aku masih prepare. Ya kalau misalnya udah fix and then udah ke depannya, doain aja ya. I will share to you guys. Okay. Miliarder nih ya, Amin. project miliaran biasanya nih ya. Ya tapi apapun itu pastinya satu kita belajar bersyukur. Ya, belajar bersyukur. Kita belajar untuk memanage, kita juga belajar untuk berbagi. Kita belajar untuk lebih menempatkan diri kita di sepatunya orang lain. Dan jangan lupa juga untuk mempersiapkan diri sendiri untuk masuk nih ke tahun 2022 yang baru. Karena udah pasti ada tantangan baru lagi. Bener, apapun tapi itu. Jangan takut di awal kali ya, karena pasti seru. Kalau misalnya ngelewatinnya with a positive mind itu pasti jadinya akan seru. Seru bukan banget. Satu yang jadi yang menakutkan. Bener. Ya kita sempat takut di awal. Ya kan? Gak bohong, kita sempat takut di awal. Gimana nih gitu. Cuma maksudnya kalau dijalanin aja and you have a positive mind, pasti akan jadinya pasti seru kok. Bener, seru banget. Apalagi kalau misalkan itu dibarengin sama let's say kita punya goal ke depannya untuk upgrade sesuatu. Gitu loh. I have to get it. Tapi dengan cara yang baik gitu loh. Katakanlah gini. 2021 nih gak jadi ganti mobil misalkan. 2022 aku harus ganti mobil. Kenapa analoginya ke situ? Satu karena kalau misalkan kita kita menginginkan sesuatu nih, minimal keadaan itu balik normal lagi. Ya kita menginginkan sesuatu, tapi kita harus punya sesuatu yang lebih di balik keinginan kita itu, gitu. Kenapa kalian harus upgrade mobil, misalkan? Oh, apa tuh? Bisa jadi kayak, oh iya kemarin kan abis nikah pada saat pandemi misalkan abis nikah. Udah mau punya anak, kan harus punya yang lebih besar lagi. Jadi tujuannya adalah bukan untuk diri kita pribadi showing sesuatu, bukan. Tapi berdasarkan kebutuhan. Ganti mobil itu bukan berarti kayak, apa sih masih dalam keadaan begini juga gitu kan, masih banyak yang udah. Bukan ke situ. Tapi adalah tujuan dibalik tujuan. Kalau misalkan kalian masih merasakan, masih begini-gini aja nih di 2021 nih. Tadi 2022 gimana ya? Jangan mikirin itunya, jangan. Tapi kalian kumpulin yang kalian punya di 2021, kalian harus punya di 2022 tuh minimal tuh upgrade-annya. Apa yang kalian punya di 2021? Misalkan, gue memberi di 2021, let's say memberi apapun itu. Nah di 2022 harus punya target. Targetnya adalah gue akan memberi ke sebuah. Nah kalau sebuah kan berarti omongannya gede kan. Entah itu kemana, memberi gitu. Jadi memang harus punya tujuan di balik tujuan. Dan bukan yang jahat ya, bukan yang negatif. Tapi lebih kepada itu untuk satu self reminder, satu self motivation, satu lagi untuk berbagi. Gitu loh. Bukan cuma buat diri sendiri tapi buat orang-orang di sekitar gitu. Dan gak perlu jauh-jauh kalau untuk berbagi mah. Beneran. Gak usah yang mikir aku harus berbagi ke, gak usah, pikirin aja dulu orang-orang terdekat. Misalkan setiap hari lewat gang, misalkan lewat gang nih ketemu sama ibu-ibu jualan apa kayak gitu, berbagi aja dulu sama orang-orang terdekat yang sering kalian temuin gitu loh. Itu dulu aja gitu. And then setelah dari situ baru deh tuh punya tujuan di balik tujuan yang tadi gue bilang. Kalau buat gue pribadi ya gue punya tujuan di balik tujuan. Karena di 2022 ini optimis kita semuanya bisa terbang. Gitu. Orang event, orang yang bekerja sebagai dancer, orang yang bekerja sebagai apapun di bidang apapun terutama jasa, itu kita bisa, aku optimisnya kita bisa terbang di 2022. Amin. Gitu loh. Ya, begitulah. Udah mau serius, udah bercanda-bercanda, ya kan bisa juga, ya kan. Tapi emang itu harus optimis sih, kalau aku optimis. Ready gitu, ya kan. Aduh, gemes banget nih. Ya kalau ngomongin rada serius, kalau ngomongin rada bercanda.
Tapi memang vibe-nya juga harus sesuai. Sesuainya dalam artian ya udah, gitu, kita jalanin. Kita berdoa, kita berbagi, kita bersyukur. Gitu kalau dari Sagi. Ada Neta. Balikin lagi ya. Jadi kan? Panjang biar guys. Lama sejam, gue bilang sejam, ini edisinya liatin aja. Aku apa ya? Kayak semua udah kamu sebutin sih dari tadi. Iya kan? Salah, gue duduk di sini salah, gue harus dia duduk udah di sebelah sebutin situ. semua. Kan? Ya udah gitu kayak aku udah ya Kak, baik ya kan? Bertambah umur kayak bertambah bijak ya. Bener. Harus gitu loh. Jadi kalau misalkan dibilang siapa sih Sagi? Siapa coba? Nih. Banyak yang kenal, banyak juga yang siapa, banyak juga yang oh iya tahu gitu, banyak. Tapi untuk harapan Sagi di 2022 untuk dance scene di Indonesia, gini, aku nggak ngomongin semuanya tadinya kebagi-bagi ya, enggak. Tapi dalam artian biasanya kita bilangnya kayak gini, oh anak industri, oh anak komunitas, oh anak lomba, oh anak gym, oh anak flash mob. Aku harap sih dengan harapan nih di 2022 tuh nggak ada lagi kayak begitu. Oh dancer, that's it. Itu sih 2022 tuh. Kalau untuk dancing di Indonesia ya itu harapan Sagi gitu. Oh dancer, udah. Nggak perlu ada embel-embel apa segala macam. Yes, senior tetap ada. Racing star, junior ada. Regenerasi kan. How do we respect each other? Itu yang penting. Gitu. Jadi kayak yang baru, ya ada seniornya, ada pendahulunya. Yang pendahulunya ya ada yang barunya, ada yang ngegantiin dia kalau udah kan badan punya umur gitu kan. Kreativitas harus tetap berkembang. Ya itu gitu. Oh iya ada junior saya. Oh iya ada senior saya. Punten, permisi gitu kan. Ya silakan. Biasa begitu. Dancer udah nggak pakai ada embel-embel apalah, lomba lah, inilah komunitas apa. Ya kita dancer satu gitu, nggak ada lagi. Ya performer iya kan, yang membedakan kan cuman ruang lingkup pekerjaannya doang. Udah cuman itu doang. Ya apa yang kita lakuin ya nari, udah dancer, that's it gitu. Oh dancer udah, titik sampai situ. Jadi nggak ada lagi tuh yang itu harapan Sagi. Kenapa kayak begitu? Supaya yang lomba bisa ngerasain komunitas, supaya yang komunitas bisa ngerasain cari duit di industri, supaya yang di industri bisa ngegali ilmu dari komunitas itu. Cuman itu doang. Amin 2022 ya. Dance Icon ID ya. Ini yang nanti mudah-mudahan bisa jadi bisa jadi platform kalian buat berbagi lah. Ya. Kita sharing di sini gitu dan karena kita di sini juga it's a dance platform yang kita juga nggak mandang dari mana mereka berasal dan siapakah mereka sebenarnya. If you want to share or kalian maybe ada seorang yang kalian pengen tahu dia tuh sebenarnya startingnya dari mana, kenapa dia bisa seperti sampai sekarang ini, komen aja, kasih tahu kita siapa yang mau kalian dengarkan, kita akan pasti bawain dia langsung kasih. Iyalah, kita ajak, kita ngobrol bareng, kita kita sharing bareng gitu loh. Nah itu dia. Habis itu nanti kita juga akan dance bareng, pokoknya. Bener. Nonton terus ya podcast kita. Jangan lupa follow juga Instagramnya. Bener. Ya kan. Dan klik tombol subscribe-nya dan juga turn on notification-nya. Jangan lupa tombol like dan juga drop your comment. Yang pasti jangan lupa juga share video ini ke semua teman-teman kalian. Dan pastinya yang tadi Ata bilang, follow on our all social media. Ya, kita ada di TikTok juga, Thriller juga ada di Instagram ya. Jangan lupa di-follow semuanya karena anything you want to know about dance ada di sana. Yeay. Okay. So kalau begitu, Sagi pamit. Eta pamit. And Happy New Year 2022. Bye-bye.